Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Persi Wilayah Sumatera Utara, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tambunan, yang kami hormati seluruh Kepala OPD jajaran Pemkab Deli Serdang atau yang mewakilinya, yang kami hormati Kepala Kejaksaan, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kejaksaan, Kepala Kementerian Agama, Camat, Lurah di lingkungan Kabupaten Deli Serdang, yang kami hormati Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tambunan, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan, sehingga kita berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara forum konsultasi publik standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tambunan tahun 2025. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Deli Serdang. Hadirin dimohon berdiri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon kehadirat-Mu agar dalam forum komunikasi, forum konsultasi publik ini, Engkau senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Mu. Jadikanlah forum ini sebagai wadah untuk membangun konsultasi yang harmonis, serta mengembangkan ide-ide yang konstruktif. Maaf dokter kalau salah menyebutkan. Riwayat pendidikan, pernah bersekolah di SMA Negeri 2 Binjai, kemudian S1-nya Teknik Geodesi UGM, S2 Master of Development Partisi Advice University of Queensland, kemudian PhD University of Twin, benar dokter? Maaf kalau salah ya dok. Kemudian pernah bekerja di Surveyor Pemetaan Riau, dan sekarang menjadi ASN di Bapedalitbang Kabupaten Deli Serdang, dan banyak pengalaman organisasi, yaitu pernah menjadi PPI University of Queensland, kemudian PPI apa itu ya, Insight Presidium PPI Belanda, kemudian di Kakami dan lain sebagainya. Banyak pengalaman dokter. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sambut Dr. Aulia Akbar ST MPD Advice. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lemah ditata di atas talam. Cakep. Paling enak dimakan selagi hangat. Cakep. Izinkan kami mengaturkan salam. Mohon dibalas dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera sekalian. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tambunan, kemudian Karo Orta, Sekretariat Deli Serdang, kemudian unsur Forkopimda dari Kejaksaan, dari Kepolisian
kepolisian Polresta Deli Serdang, kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang hadir dari berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan unsur-unsur tokoh agama atau masyarakat yang hadir pada hari ini dalam acara forum konsultasi publik standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Abdul Tamunan, Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa paparan yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Jadi karena info konsultasi publik, tentu saja di sini kita akan melakukan dialog, berdiskusi atas banyak hal terkait dengan standar pelayanan yang telah dan akan diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Abdul Tamunan. Karena namanya konsultasi publik, tentu saja di sini nanti pihak rumah sakit akan menyampaikan bagaimana standar pelayanan yang telah dan akan dilaksanakan di rumah sakit ini, dan tentu saja nanti akan ditanggapi oleh publik, yaitu unsur masyarakat yang hadir pada hari ini terkait dengan standar pelayanan yang telah dan akan dilakukan. Diharapkan dengan konsultasi publik, maka berbagai standar pelayanan yang nanti akan diterapkan itu sudah mendapatkan masukan, saran perbaikan, penyempurnaan agar kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Abdul Tamunan ini bisa meningkat lebih baik lagi. Ya, terutama dulu untuk rumah sakit kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada 3 pembicara pada hari ini, yaitu yang pertama Bapak Dr. Hanif Fahri, SPKJ, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Tamunan untuk hadir di sini. Kemudian Ibu Dr. Elda Yanti, RKM, mohon maaf, Wadir Pelayanan Medik di RSUD. Kemudian Bapak Dr. Hamdan, beliau adalah Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana di Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Silakan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Baru saya bawa dulu, nggak sopan kalau saya duduk dulu. Ada baru rumahnya di sini soalnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama nanti Direktur Rumah Sakit Umum Daerah akan menyampaikan sedikit paparan terkait dengan visi misi kemudian struktur organisasi dan sebagainya terkait dengan apa yang ada di rumah sakit kita ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Elda Yani yang akan menyampaikan bagaimana standar pelayanan, dan kemudian Pak Dr. nanti akan menyampaikan sebenarnya untuk apa sih forum konsultasi publik ini perlu diadakan, apa urgensinya, kemudian seperti apa sebaiknya dilaksanakan, seperti itu. Ya, dengan tidak membuang waktu Pak, kami persilakan kepada Bapak Dokter untuk menyampaikan paparannya. Kami di sini berhadir dari versi Sumut mewakili unsur perusahaan kita, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, ahli ulama yang berada di sekitar Kota Bupatan maupun Kabupaten Deli Serdang yang namanya tidak bisa saya sebut satu-satu. Mohon saya mewakili di tetangga kami dari Polres, kemudian juga tetamu-tetamu kami dari ada ormas, OKP, wartawan, tokoh-tokoh masyarakat yang memang menjadi stakeholder rumah sakit ini, baik langsung maupun tidak langsung. Dan tentunya juga yang saya hormati di jajaran Dewan Pengawas Rumah Sakit ini yang juga selalu mengawasi kami dalam melaksanakan kegiatan, dan tentunya yang saya banggakan para dokter dan perawat yang telah bekerja keras selama ini menjaga mutu dan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Andes Haji Abdul Tamunan Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memaparkan beberapa hal ya, terkait dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Abdul Tamunan, ini senyum-senyum para wanita tanggung yang perlu kita kasih tepuk tangan, karena senyum mereka lah membuat Rumah Sakit ini menjadi yang terbaik untuk kelas B pendidikan. Lanjut silakan. Tapi kami tidak ada hubungan dengan rumah sakit apalah Pak, Bapak Ibu RSUD ya, jangan dengan rumah sakit swasta kalau nggak sanggup. Oke, lanjut silakan. Oke,
Nah ini beberapa indikator pelayanan. Jadi kita bisa melihat adanya bor atau segala macam ya. Nanti kita terjemahkan beberapa ya. Occupation rate, length of stay, kemudian angka data kematian, kemudian turnover segala macam. Kita bisa melihat ya terjadi kenaikan semua sampai pada akhirnya di 2024 ini dengan bornya hampir 90%, kemudian jadinya sudah berkurang. Memang secara nasional angka-angka ini kita bisa lihat ya, indikator yang kita lihat ini angka yang kita lihat ini harus berstandar. Jadi kita tidak bisa bicara kami udah bagus, kami udah pakai tanpa standar. Makanya kita akan lihat perbandingan, oh ya standar nasionalnya di sana, baru bisa lihat masing-masing. Nah, angka kematian masih cukup tinggi. Ini ada apa di sini? Nah, ini tentunya bukan berumah sakit orang ambil tambunan dan artinya kok tinggi sekali. Kadang-kadang kita persoalannya di hulu, kita yang menampung di hilir. Rumah sakit kerja di hilir ini ya Pak Moderator. Artinya di hulu udah bisa sampai berat, sampai kemarin sangat berat. Ini saya kadang sedih. Ini bisa dikit aja udah bagus sekali nih saya bilang sama staf-staf di pelayanan. Saya udah di Jogja Pak, tapi masih tinggi Pak angka kematian. Ini masyarakat kita edukasi teman-teman kita yang di hulu, di bidang desa, posyandu, puskesmas itu yang di hulu supaya jangan berat, udah berat baru dikirim. Kalau tidak ada pendahuluan lah. Jangan toto udah 5 hari demam segala macam baru udah berat baru dikirim. Nah ini nanti sistem informasi yang dikembangkan. Saya lihat Pak Bupati sebagai seorang dokter beliau memahami itu, nanti dengan aplikasi segala macam, teknologi, digitalisasi segala macam kita harap. Para senior-senior, izin senior, perkenalkan saya Dr. Lambang. Saya dapat organisasi baru 1 tahun Pak. Ya izin Ibu senior, izin senior. Saya CPNS dari Dinas Perhubungan. Lama di Badan Pegawai. Kemarin sempat balik lagi ke Dinas Perhubungan. Baru hari ini jadi kepala organisasi. Jadi ada sedikit aku Pak. Sedikit aku beda dengan Pak Dr. Hanif atau Ibu Dokter. Jadi di sini sebelumnya saya mohon maaf kalau saya ada sedikit aku. Tapi saya berusaha untuk tidak kaku. Di sini melaksanakan FKP konsultasi publik seni knowledge yang berada di Rumah Sakit Haji Amri Tambunan, izin Pak Bupati tanggal 23 next. Latar belakang FKP. Latar belakangnya adalah bisa kita lihat sama-sama Bapak dan Ibu. Amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, khusus pasal 39 ayat 1 dapat kita lihat dan kita baca bersama. Begitu juga 39 ayat 4, di mana ayat 1-nya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak menyusun standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Di pasal 39 ayat 4 tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur melalui hadis dalam peraturan pemerintah. Dapat kita lihat di situ di PP 96 tahun 2012 dan peraturan Menteri PAN RB 16 tahun 2017. Semalam kita bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta OPD yang terkait melaksanakan launching paten kali. Jadi ada 3 kecamatan yang bisa meng-cover kegiatan beberapa OPD. Semalam baru 4, yaitu di Dukcapil, Bapenda, dan Penanganan Modal. Sebelum ke Sunggal, Bapak Bupati dapat kita
Bapak ke Kodim pembekalan bagi tenaga non ASN yang dari OPD untuk memperkuat jajaran Satpol PP sebagai penegak kerja. Selesai dari pembukaan di Kodim, Bapak Bupati singgah ke Capil dan masih banyak menjumpai pelayanan yang tidak sesuai. Dapat kita lihat di sana bagaimana Bapak Bupati sangat gencar. Silakan Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amir Tambunan, seluruh Dewan Pengawas yang berhadir pada hari ini, perwakilan dari Persi, perwakilan dari OPD yang diundang, perwakilan dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan semua yang berhadir yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Untuk persingkat waktu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang standar pelayanan publik yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amir Tambunan. Lanjut. Kenapa harus dibuat standar pelayanan? Standar pelayanan itu dibuat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan dan juga sebagai acuan dalam menilai kualitas pelayanan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 20 dan juga Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014. Oleh karena itu, semua pelayanan publik harus mempunyai standar pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lanjut. Hal ini juga sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, bahwasanya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Lanjut. Juga sejalan dengan program dari Bapak Bupati kita saat ini, yaitu program CTM, di mana cepat, transparan, dan mudah. Lanjut. Di mana kita harus memberikan pelayanan yang cepat dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu harus transparan dan jelas. Juga pelayanan itu harus diberikan dengan mudah terkait dengan akses pelayanan kepada masyarakat. Lanjut. Nah, pada tahun 2023 kita memiliki 38 standar pelayanan publik. Dan itu kita laksanakan, dan setiap standar pelayanan itu ada kita pajangkan di masing-masing pelayanan yang langsung diberikan kepada masyarakat. Nah, pada tahun 2025 ini kita bertambah menjadi 55 standar pelayanan publik. Berarti ada penambahan pelayanan pada RSUD Amir Tambunan dari mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Jadi setiap ada pelayanan yang baru, kita akan membuatkan standar pelayanannya. Walaupun mungkin isian dari standar pelayanan itu beberapa ada yang sama, ya, dengan pelayanan rawat jalan contohnya itu pasti sama untuk semua pelayanannya. Lanjut. Nah, standar pelayanan secara garis besarnya di rumah sakit kita ada bagi menjadi 4, yaitu standar pelayanan pada pendaftaran atau admisi. Kemudian yang kedua ada standar pelayanan pada instalasi rawat inap. Dan yang ketiga ada standar pelayanan pada instalasi gawat darurat. Dan yang keempat ada standar pelayanan pada ASIN. Bukan ke puskesmas dengan lagi ke dinas sosial, itu kan agak lama. Ini kan spesifik untuk lapas ya. Walaupun sebagian besar warga binaan itu adalah warga dari desa sedang, tapi tidak menutup kemungkinan warga kita juga banyak pindahan dari Karutung dan mana-mana saja. Dan ada juga sebagian yang tidak mempunyai BPJS atau kita sebut dalam tanda kutip anak hilang ya, KTP tidak punya, keluarga tidak bisa dihubungi. Itu ada beberapa kasus kemarin juga tidak punya BPJS dan kita rujuk ke rumah sakit di Serang ini dengan biaya umum. Tapi kan karena dana memang saat ini kita tidak ada, efisiensi, bisa nggak pas pulang ini dimasukkan ke lapas? Mungkin bisa salah satu dari Ibu Erina atau Pak Rektor untuk dapat memikirkan kembali warga kita ini, khususnya warga binaan, bisa nggak langsung. Karena kami kalau mengambil rujukan lagi ke puskesmas itu jarang, karena tindakan kami selalu yang gawat darurat yang kami rujuk ke rumah sakit umum Dr. Amir Tambunan ini. Mungkin itu aja Pak, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu.
mungkin yang pertama kita menjalankan Paskula itu berdasarkan Perbu, gitu ya. Jadi di Perbu tersebut memang belum ada dikatakan pasien lapas bisa menggunakan Paskula. Karena kalau di lapas Bu, berarti dia yang sudah ditetapkan bersalah ya. Oke, nah kalau untuk tahanan yang belum divonis itu berdasarkan Perpres nomornya saya lupa, itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS, ya itu kan udah jelas. Nah di Perbu juga untuk tahanan yang belum divonis itu juga tidak dicantumkan, sehingga saat ini untuk pasien lapas itu tidak bisa menggunakan Paskula. Nah kalau terkait dengan emergensi, sebenarnya Paskulanya tadi juga kalau kasusnya emergensi boleh langsung diantar ke RSUD. Tadi kan saya menceritakan alur standar. Kalau emergensi kasusnya boleh langsung diantar, tapi yang pengantar berkoordinasi dengan puskesmas domisili setempat, sehingga nanti puskesmasnya tahu bahwasannya ada warganya yang dirujuk ke RSUD Binangunan dan mereka harus bertanggung jawab terhadap warganya tersebut jika menggunakan Paskula itu. Yang saya tangkap Bu, maksud saya apakah bisa langsung ke rumah sakit Deli Serdang, tapi administrasinya nanti kita lakukan ke puskesmas? Bisa, udah dibilang. Iya. Oh ya. Bahwa daruratnya tertangani tetap di RSUD itu, tapi administrasinya tetap kembali ke puskesmas. Berarti kami akan laporan ke puskesmasnya. Iya. Puskesmas merupakan. Iya. Oke. Rumah sakit dapat memfasilitasi atau disuruh pulang dulu pasiennya atau seperti apa? Seperti itu yang kedua Bapak. Pasien-pasien yang belum sembuh dan sudah diarahkan supaya pulang, itu sering juga kita dapati di lapangan. Apakah yang seperti ini memang diharuskan, diwajibkan atau seperti apa? Yang ketiga lagi, apakah dia berkaitan sama sipok tadi Pak? Sipok tadi kan pengantaran obat kepada pasien. Apakah masuk kategori yang seperti itu atau seperti apa Bapak? Yang terakhir, program Paskula. Ini Paskula ini pertanyaan kami, ada kuotanya apa tidak ini Bapak? Karena prosedur di lapangan itu kan terlalu ada surveinya kadang-kadang bertentangan dia. Jadi sementara pasien sudah melebihi batas waktu, sudah sempat 5 hari, jadi sudah susah mengurus pemberkasannya Bapak. BPJS habis atau kadang-kadang tidak membawa kartu sama sekali. Waktu pasien sudah datang masuk kita. Bapak Ibu, ada dua prinsip dasar yang harus sama-sama kita pahamkan. Yang pertama, bahwa yang masuk siapapun orangnya, warga negara, kalau dalam keadaan gawat darurat, catatannya dalam keadaan darurat itu punya hak untuk masuk rumah sakit. Rumah sakit, rumah sakit harus profesi. Itu harus menangani lebih dahulu kegawatan mereka. Nah, berikutnya disitulah problem kita. Sering sekali setelah terjadi tidak boleh masuk rumah sakit, kita darurat berdarah atau segala macam, datang rumah sakit, kita langsung tanya, ada kriteria, ada nggak ada pulang itu zaman berubah kalah. Itu saya kasih catatan itu. Baru berikutnya nanti dikaitkan dengan program Paskula, nanti Ibu Dr. Linda akan menerangkan perbunya dan segala macam. Nah, yang jadi persoalan adalah begitu kita deteksi, udah ditangani kegawatan daruratnya, kita lakukan deteksi, ternyata banyak hal terjadi di sana. Pertama, kadang-kadang kartu BPJS-nya ada, tapi tidak aktif. Kadang-kadang kartu BPJS-nya ada, tapi belum bayar premi. Kadang-kadang tak ada kartu BPJS-nya, tak ada ini, tapi dia bukan orang miskin. Kadang-kadang KTP-nya domisilinya juga bukan Deli Serdang. Nah, hal seperti itulah kadang-kadang, jawabannya itu kadang-kadang tim kami, kita punya supervisor, ada tim pengendali di UBD, itu berlabakan. Itu dia. Persoalannya sebenarnya itu kan masih di hulu, tapi jadi persoalan di hilir. Makanya Paskula tadi itulah yang akan menyelesaikan persoalan kita tadi. Loh, tidak boleh ada warga keluar dari kampung itu kalau kepala desa, kalau kepala puskesmas tidak tahu.
Kalau gawat darurat gimana? Yang boleh gawat darurat ada kriteria gawat darurat. Yang boleh bermuntah darah, kecelakaan, terjatuh, terpukul, segala macam, itu darurat. Tapi ada orang sakit, udah seminggu 2 minggu sakit, terus tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, nggak ada apapun dia punya, wah itu bukan gawat darurat, itu tetangganya, saudara, keluarga yang ada di sana itu nggak peduli berarti. Nah itulah yang akan di-hire oleh program Paskuba tadi. Supaya mereka datang, udah berapa kali terjadi persoalan, tim kita yang akan bergerak membantu menyelesaikan kepesertaan atau pembiayaan kerjanya. Kemudian yang untuk udah simpan pulang segala macam, banyak memang indikasi seperti itu di beberapa rumah sakit. Tapi kalau di tempat kita, insya Allah kita belum pernah melakukan karena misalnya jatah BPJS habis, orang pulang cari alasan segala macam. Silakan kita punya ICPAC di ruang karantina, di UGD, silakan. Kalau kita di pelayanan ada tim yang khusus menerima keluhan pelanggan. Itu dia. Jadi itu laporkan. Ini kok belum disuruh pulang. Kadang-kadang mispersepsi. Misalnya contoh ya, kemarin banyak beberapa kasus ini udah bisa dipulangkan. Dokter udah bisa lepas perawatan. Yang indikasi punya dokter kan gitu kan. Tapi kita ternyata dia pulang itu kan di rumah nggak dijaga. Dia pulang ternyata masih belum nyaman, masih belum pas. Saya tunggu pas dulu lah baru pulang, cocok dulu baru pulang. Nah itu tentunya cuma kita bingung gitu. Tapi kalau itu dikomunikasikan, nanti dokter akan mengedukasi kembali baik dari satu. Sementara itu ya, masih bisa terjawab nanti Ibu Lila akan dirinci lagi ada 2 pertanyaan. Sedang hilang. Contoh pasien stroke masuk. Pasien stroke itu sebelumnya itu apa? Di saat tensinya sudah bagus, di saat dia sudah stabil. Kadang-kadang dia pulang masih menggunakan NGP untuk makanan dari hidung, ya kan? Memang kondisinya tidak bisa karena ada beberapa saraf tertentu yang terkena dan dia tidak bisa menelan. Contohnya, tidak mungkin kita rawat dia sampai dia bisa menelan karena tidak ada yang bisa tahu sampai kapan. Lanjutannya apa? Lanjutannya fisioterapi untuk dia menjadi lebih bagus itu pemulihannya. Makanya namanya rehabilitasi. Jadi ada hal-hal tertentu. Di saat memang pasiennya belum bisa pulang, biasanya dokter kita tidak akan memulangkan. Karena ada pasien kita yang dirawat di ICU sampai sebulan juga ada Pak. Ada anak bayi kita yang dengan BBLR dirawat di NICU sampai 3 bulan juga ada. Nah itu memang sampai berat badannya tertentu sehingga dia boleh pulang. Nah itu mungkin pemahaman itu yang mungkin belum sampai atau kurang sampai kepada masyarakat. Nanti kami tingkatkan edukasi kepada pasien atau keluarga pasien saat pasien mau pulang jika kondisinya seperti itu. Ini ya Pak. Nah terkait dengan Paskuba, untuk kuota Paskuba tidak ada. Tidak ada dibatasi kuota Paskuba, tapi persyaratan yang ada Pak. Jadi jika ternyata diperpal oleh dinas sosial, pasiennya mampu, pasiennya tidak masuk ke dalam kriteria warga miskin atau warga tidak mampu, maka dia tidak bisa menggunakan Paskuba. Nah, mungkin itu, tapi kalau kuota katanya batasan kuota tidak ada. Mungkin itu sementara dari kami. Terima kasih. Terima kasih kadang-kadang Dok, juga kami agak kritis, tapi nggak apa-apa, kritis untuk membangun. Ya, kita untuk membangun saya kira boleh lah ya. CTM dan Paskuba ini program bupati kita. Ya. Dan yang sering menjadi sorotan adalah pelayanan publik. Selain rumah sakit, capil dan pendidikan. Jadi selalu menjadi sorotan dan selalu juga dicatat juga seperti itu. Kenapa saya katakan Paskuba ini seksi? Karena ini yang selalu menjadi pembicaraan di masyarakat tentang kesehatan, bukan hanya di rumah sakit ini saja, tapi di daerah lain juga. Tadi pemaparan dari pembicara kita Dr. Linda, ini sama saya juga teman sudah bertahun-tahun, cukup lama. Di sebelahnya juga kalau itu sudah cukup lama, Mas Betul juga sudah cukup lama. Ya besok ketemu lagi kita. Tadi Dr. Linda mengatakan Paskuba itu persyaratannya harus ikut prosedur.
Ya, persyaratan harus ikut prosedur orang kategori miskin atau ekstrim, harus ada rujukan dari puskesmas, kemudian ada surat atau rekomendasi dari kesehatan, dari dinas kesehatan dan catatan sosial. Kalau tidak ada tidak bisa, karena di rumah sakit hanya pelayanan bukan penentu apakah pasien itu menjadi pasien atau tidak. Yang jadi pertanyaan, dia orang miskin dan benar miskin, tidak punya apa-apa, hanya punya KTP, tidak pernah terdaftar di BPJS, di BPI, malam itu sakit, malam itu sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Keluarga berbuk, kita tidak ada BPJS dan sebagainya, kita tidak ada ini. Dan apakah ini langsung kita bawa ke rumah sakit, sementara persyaratan belum ada? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, di sini saya lihat ini ada gratis tanpa dipungut biaya, yaitu gratis. Memang belajar ini masyarakat Monas informasi paling dasar dengan kawan-kawan Palu Dokter Devi. Jadi untuk saya menjawab nanti secara umum aja ya, secara umum. Yang pertama bahwa saya tadi sudah sampaikan untuk kriteria gawat darurat. Ya, kalau memang dia gawat darurat yang memang harus dibawa ke rumah sakit, maka kami akan layani. Tapi begitu nanti dia diberangkatkan dengan kriteria yang tadi yang disampaikan oleh kawan segala macam, itu minimal itu ada yang dijamin dari kepala desa. Selama ini yang sering menjadi persoalan sama kami, itu yang menjamin dari dapatkan kue. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa ada kue. Nah itu yang sering menjadi persoalan. Ya ada yang membacakan hasil berita acara yang ini. Padahal di hulu saya sudah bicara. Nanti dikembalikan ke MC. Di sana banyak aparat pemerintah. Nanti kan penandatanganan, jadi Bu yang panggil satu-satu. Nanti pas mereka TPP itu nanti file aslinya itu taruh depan, tapi ini biar Ibu bacain, mereka panggil satu-satu. Kalian penutup juga Ibu, sampai 21 aja. Kosong, jadi tadi kata Pak Raja, tulis tangan aja. Oke. Ada kepala puskesmas, ada kepala puskes, ada kepala desa, kepala dusun, dijamin tidak ada kalau siapa kami di luar daerah. Apa gitu? Kalau saya jamin pasti timbus, pasti bisa. Nah itu ya, di situ hal yang berbeda. Yang sudah jadi persoalan, Pak itu orang-orang yang sedang itu. Nah itu yang masuk Pak Bupati supaya aparat kita dihubung. Para yang masyarakat dihubung. Para itu masyarakat dulu yang diberi tugas oleh yang di sana ini jadi betul kan berarti dibawa oleh yang bukan pemerintah. Berarti kepercayaan pada pemerintah tidak ada, itu bukan kita tidak kita. Kita sebagai aparatur negara ada sampai ke tingkat dusun ke desa sana ya ditanggung jawab ini orang sampai kemari sampai sini dia kepala desa kepala dusun komunikasi sama kami juga sebagai aparatur negara yang membangun masyarakat ini. Lalu kemudian nanti Ibu bisa mengatakan untuk ambulan gratis segala macam, juga tadi ada program psikop, inovasi segala macam, itu sudah berjalan nanti. Cuma kita memang terbatas di 3 kecamatan ya, yang psikop dan ada kriteria untuk diantar. Jadi mungkin untuk Sumatera Utara kita yang masih memiliki program itu. Dan itu dia artinya bukan hanya untuk menangis, bukan. Memang masyarakat yang dengan penyakit kronis yang berat, kemudian anti, dan mungkin ini kemudian ada TBC, HIV segala macam, dan mungkin ada malu sakit atau infeksi segala macam, kita antar memang ke rumah yang masing-masing. Mungkin kemudian tambahkan ada 2 atau 3 lagi yang mesti sampai ke sana. Terima kasih yang terkait tadi. Baik, mungkin menambahkan sedikit dari Pak Direktur. Tadi Pak, kalau terkait dengan pasien yang memang kondisinya gawat darurat,
silahkan diantar langsung ke rumah sakit walaupun menggunakan pas pula, tapi tetap dilaporkan ke minimal ke kepala desa ataupun ke puskesmas, sehingga mereka lah yang mengurus pengadministrasiannya nanti dan menjamin di rumah sakit. Mungkin itu bukan yang tidak boleh, tapi boleh ya. Terkait dengan gratis, itu ambulan yang gratis itu memang ada dan memang gratis, tapi persyaratannya untuk pasien yang tidak mampu. Jadi misalnya yang dia pulang tapi tidak ada yang jemput atau harus naik beca karena dia memang betul-betul warga tidak mampu, Pak. Nah itu yang bisa kita antar. Contohnya misalnya dia sudah berobat dengan pas pulang, itu kan berarti kan sudah dibilang dinas sosial ya, dia memang tidak mampu. Nah itu bisa kita pulang antar dengan menggunakan GrabFood. Itu ya. Jadi kalau untuk areanya, kalau GrabFood, kita kemarin juga pernah antar dengan menggunakan GrabFood sampai ke Hamparan Perak pernah. Nah jadi untuk areanya ada batas asal tidak mampu. Nah terkait kolaborasi dengan Dukcapil, itu keluarga tidak ada mengurus ke Capil, tapi keluarga menyiapkan administrasinya, contoh buku nikah, kakak, itu kan yang dibutuhkan saat pengurusan akte kelahiran, itu saja. Dia berikan ke rumah sakit, nanti rumah sakit yang mengurus semua. Rumah sakit tinggal antar ke Capil, Capil sudah menyelesaikan sampai nanti anaknya masuk ke kakak dan mendapat KTA, kartu KIA, kartu identitas anak. Itu dia programnya. Ya. Termasuk juga dengan akta kematian ya Pak ya. Jadi jika ada pasien yang meninggal, jika administrasinya diserahkan ke rumah sakit, maka kita akan laporkan ke Dukcapil dan Dukcapil akan mengeluarkan akta kematiannya. Oke itu. Jadi ada dua dia program kolaborasi dengan Dukcapil. Terima kasih Pak. Gimana Pak nanti yang terkait sama obat diantar dari obat psikop? Obat psikop itu beneran gratis juga Pak, tapi memang kriterianya itu misalnya pasien lansia, ya, pasien-pasien dengan disabilitas. Kemudian ya itu masih kriterianya. Dan kalau untuk psikop areanya itu masih wilayah Lubuk Pakam dan sekitarnya. Jadi Lubuk Pakam, mungkin Beringin, Tanjung Merawa itu masih bisa, Pagar Merbau masih bisa. Tapi kalau udah lebih jauh saat ini belum, karena ini menggunakan sepeda motor Pak yang mengantar. Jadi kami masih memikirkan juga keselamatan pengantar, mengingat wilayah dari sana yang sangat luas. Jadi kalau sampai ke Sibolangit kayaknya belum kami kasih lah Pak yang naik sepeda motor ke Sibolangit yang terpakai psikop. Jadi itu Pak, terima kasih. Jaraknya beberapa kilometer saja ya? Yang saya hormati Bapak Direktur Studio Bapak sekalian di sini, demikian juga para undangan yang saya muliakan. Izinkan saya Surya Sibarani dari RSUD Bawang saya sangat mengapresiasi forum ini. Kebetulan aturannya hari ini juga mau dilakukan di Bawang, namun karena kita sudah koordinasi dengan RSUD Bawang, nah tidak boleh bentrok, maka kita lakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, forum ini sangat apresiasi, sangat positif buat kita semua. Ini adalah salah satu sarana untuk menyampaikan unek-unek bagaimana pelayanan di RSUD Bawang. Oleh karena itu, diharapkan sebenarnya banyak pertanyaan. Jadi saya sebagai dari rumah sakit Bawang mengapresiasi bagaimana nanti ini saya sampaikan di RSUD Bawang, khususnya di Kecamatan Bawang. Jadi izin kebetulan Pak Direktur nggak bisa hadir hari ini karena ada persiapan dalam rangka MTQ di Kecamatan Dalam. Jadi saya salam Pak Direktur. Jadi yang kami sampaikan, saya selaku dari RSUD Bawang ketika di rumah sakit Bawang sering kayak istirahat, ya. Jadi sering kendala Pak. Dan hal perujukan ini agak lama diupdate dari rumah sakit kita, sehingga si pasien gelisah. Kok lama kali? Karena pasien ini tadi kami tidak mampu melayani di sana, balik kami rujuk. Jadi
hal ini sudah berulang, tapi dalam hal ini perlu saya sampaikan sehingga ke depan RSUD kita ini semakin bagus karena ini kami anggap sebagai bapak kami. Iya, tunjukkanlah dok. Oh. Selanjutnya, Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tamunan, Dr. Erlinda Yani MKM. Dilanjutkan, Wadir Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan SDM Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tamunan, Ibu Nurhani Manurung SKM MKes. Dari Persi Wilayah Sumatera Utara, Bapak Jamaluddin Mars. Ini bukan akhir acara, tapi ini adalah awal dari kami untuk dikoreksi, diberi masukan dan diberikan informasi. Karena kita tidak terbatas, mudah-mudahan silaturahmi ini semoga kita semakin baik. Semua sama diri, WA, telepon. Thank you. Makasih ya Pak. Lagi artisnya ini nih. Ini dia. Apa ini? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur yang telah menutup acara ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah berakhirnya penandatanganan tadi, maka berakhir pula acara Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tamunan. Saya Endang Sukmawati dan mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan kesilapan kami di sana sini. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para panitia foto bersama bilang. Masih membagi loh. Sekali lagi, 1 gaya bebas mungkin. 1, 2, 3. Divideokan. 1, 2, 3.